Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah setelah kemarin ya, kuliah kemarin itu bagaimana kita mendapatkan sebuah gagasan penelitian ya, gagasan atau ide penelitian. Nah, setelah Anda mendapatkan gagasan, ide penelitian, Anda bisa teruskan dengan membuat atau diteruskan membuat pendahuluan ya. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Nah, sekarang apa itu latar belakang? Nah, latar belakang itu kalau bisa ini ya, memberikan gambaran singkat tentang sifat umum penelitian, terus alasan penelitian, kenapa sih diteliti, ya. Terus kaitan dengan penelitian orang lain, ya. Jadi latar belakang itu dari alinea 1, 2, 3, 4 ya. Ya paling tidak ada 4 alinea ya. Jadi sifatnya gini, semakin ke bawah semakin mengkerucut. Jadi yang alinea pertama sifat umum penelitian. Ya. Baru penelitian tentang apa sih? Misalkan renewable energy secara umum. Terus ke bawah spesifik ke misalkan renewable kan banyak ya. Ada solar cell, ada wind, ada mikrohidro, ada elektrochemical ya, banyak. Ya mungkin fokus ke solar cell. Solar cell pun luas, masih luas juga. Apanya yang dibahas ya? Bisa kontrolnya, bisa materialnya ya. Jadi masing-masing alinea itu harus dikaitkan dengan penelitian orang lain gitu loh. Ya, misalkan kita membahas solar cell, organik solar cell, ya penelitian-penelitian yang sudah ada itu kayak apa sih? Kaitannya apa dengan penelitian orang lain itu? Ya. Kemudian semakin fokus, ya, sambil menunjukkan bagaimana topik ini sangat bermanfaat nantinya ya, terutama bermanfaat bagi masyarakat, bagi perkembangan iptek, ya. Ya, ini. Jadi dari latar belakang itu sudah kelihatan manfaatnya itu kayak apa, terutama bagi perkembangan iptek. Misalkan organik solar cell ya, atau kontrol solar cell itu ternyata dapat meningkatkan efisiensi. Ya. Nah ini sambil ditunjukkan kaitannya dengan penelitian-penelitian orang lain tentang itu misalkan, atau organik solar cell ya. Jadi apa manfaatnya apa? Ternyata organik solar cell lebih ramah lingkungan, lebih murah harganya ya. Terus efisiensinya juga lebih efisiensinya lebih tinggi, mungkin seperti itu. Jadi ditunjukkan topik ini sangat bermanfaat gitu loh.
Jadi baik itu dari sisi efisiensi, dari sisi harga juga bisa kompetitif, mungkin dari sisi yang lain itu ditunjukkan, ya. Sehingga dari ini ya nanti sampai dikaitkan dengan penelitian orang lain, nantinya bisa juga dijadikan pertimbangan teori, ya. Pada bab berapa itu? Bab 3, bab 2 ya. Bab 2 ada teori di situ. Bisa dijadikan pertimbangan. Jadi semakin ke bawah semakin semakin ini fokus gitu, ya. Semakin fokus. Jangan sebaliknya, jangan melebar. Ya. Kalau melebar nanti tidak ketemu nanti. Nanti kalau terlalu lebar, yang namanya penelitian kan dibatasi waktu, dibatasi biaya, dibatasi kapasitas juga, kapasitas baik sarana prasarana maupun kapasitas kita ya sebagai peneliti itu kan juga terbatas. Oke. Nah, latar belakang masalah menyajikan fakta dan data yang dapat berasal dari berbagai sumber bisa. Jadi mulai latar belakang itu sudah ini ya, sudah jelas ininya referensinya itu apa gitu. Jadi setiap statement itu kalau bisa diikuti dengan referensi. Saya lihat Anda masih kosong melompong ya, belum ada referensinya, walaupun masih bab pertama ya, membahas umum, masih alinea pertama, masih umum sekali, walaupun umum ya harus ada referensinya, biar biar tidak asal kita ini aja. Kalau tidak ada referensi, yang dikhawatirkan asal kita ngomong tidak ada tidak ada bukti ya, atau tidak ada data pendukungnya gitu. Ya, tuh. Jadi selain menyajikan fakta dan data dapat berasal dari referensi ya, ini juga itu harus menunjukkan latar belakang itu juga harus bisa menggambarkan kondisi yang melingkupi permasalahan yang ingin kita teliti gitu ya. Jadi harus menggambarkan apa sih yang mau kita teliti itu apa. Dari gambaran umum kemudian semakin mengkerucut akhirnya menggiring pembaca itu tahu apa sih yang mau kita teliti itu apa, ya. Misalkan solar cell, apa kontrolnya, apa materialnya, itu harus jelas, gitu ya. Ya, yang namanya penelitian, ya itu tadi kan dibatasi waktu, biaya, kemampuan kita, ya, juga kemampuan sarana prasarana itu. Jadi enggak usah istilah Jawanya popo satu judul, satu topik, ada dua yang diteliti, misalkan materialnya, ya kontrolnya. Ya kalau waktunya cukup, biayanya cukup, atau kemampuannya ada, enggak masalah. Tapi walaupun itu ada, waktunya ada, pasti satu persatu mana yang diteliti lebih duluan. Ya. Selain itu menunjukkan kondisi, sudah menunjukkan ya, sudah dari alinea pertama, alinea 2, 3, 4 itu sudah, nanti terakhir sudah paling tidak sudah memberikan gambaran apa yang kita teliti. Yang selanjutnya adalah latar belakang itu harus menunjukkan summary result ya,
terdahulu secara keseluruhan. Jadi harus bisa menunjukkan apa namanya rangkuman ya, rangkuman riset-riset terdahulu tentang itu, misalkan tentang kontrol solar cell, apa MPPT atau apa. Nah, summary risetnya sudah ditunjukkan di situ gitu loh. Jadi latar belakangnya harus bisa menunjukkan summary riset ini. Jadi yang telah diteliti orang itu apa sih? Mulai dari awal apa sampai akhirnya Anda menentukan itu gimana? Ya. Kemudian jika Anda mereplikasi penelitian yang lain, sampaikan itu dan jelaskan dalam hal apa penelitian Anda dibedakan dari penelitian yang sudah ada. Jadi misalkan Anda mereplikasi ya, atau menambahkan penelitian orang lain, atau merubah ya, tunjukkan apa yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah ada itu apa. Ya, misalkan kontrol ya, kontrol solar cell, misalkan yang sudah ada MPPT menggunakan metode A, Anda pakai metode B misalkan, tidak apa-apa. Ya, misalkan yang lain menggunakan kontrol dengan apa namanya ininya solar cell-nya itu disusun seri, Anda di paralel misalkan itu supaya menjadi pembeda dengan yang lain. Kalau sama plug namanya bukan penelitian tapi apa namanya duplikasi ya, duplikasi, tidak boleh. Dan yang penting lagi adalah harus Anda nyatakan kenapa sih ini alasannya Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini apa. Jangan alasan karena seneng jangan, tapi ilmiah alasannya. Misalkan ini sangat prospektif karena organik solar cell ini ya bahannya murah, terus ramah lingkungan misalkan itu. Jadi alasan-alasan yang sifatnya ilmiah ya. Jangan suka dan tidak suka karena ini ya apa ya, karena bukan ilmiah, jangan. Alasan bukan ilmiah jangan. Itu ya, coba untuk selanjutnya coba diperbaiki ini. Jadi hal-hal ini harus muncul. Pertama, ya ini menyajikan fakta dan data yang dapat berasal dari berbagai. Jadi referensinya mana? Punya Anda saya lihat tidak ada yang ada referensinya, masih apa ya, tulisan aja gitu. Jadi paling tidak satu alinea ada 1-2 referensi gitu ya. Yang perlu diperhatikan inilah, ini harus mengkerucut ini ya. Kemudian harus ada referensi, terus ini ya, harus menunjukkan ini kondisi permasalahan yang ingin diteliti, harus bisa menunjukkan. Misalkan terlalu global gitu, terus poinnya mana sih? Nah, poin yang diteliti itu mana? Itu jangan sampai orang setelah membaca masih bertanya apa sih yang mau diteliti. Harus jelas variabelnya ya, variabelnya harus jelas. Misalkan kontrol, apanya yang dikontrol ya, tegangannya, arusnya, atau yang lain ya, harus jelas. Misalkan material, nah materialnya ini apa yang diteliti apa, material apanya yang diteliti gitu. Ya. Kemudian juga ini harus jelas juga summary riset terdahulu ini harus jelas.
Yang namanya penelitian tidak tiba-tiba muncul kan enggak ya. Penelitian itu tidak tiba-tiba muncul enggak, tapi pasti ada ini summary riset terdahulunya atau apa namanya ya riset terdahulu, gambaran apa ya namanya ringkasan riset terdahulu ya, itu harus ada, harus diikuti apa ya, bukan tiba-tiba muncul, enggak. Pasti ada ininya ya, apa namanya, yang namanya misalkan solar cell tidak tiba-tiba muncul solar cell kan enggak ya, pasti ada riset terdahulu, pasti ada. Misalkan mengenai apa materialnya yang setelah misalkan apa materialnya berasal dari apa, material solar cell itu kan semikonduktor ya, berasal, pasti ada itu riset-riset terdahulu tentang itu. Kemudian oh ternyata sangat reaktif kalau kena cahaya matahari, akhirnya itu tadi akhirnya muncul riset solar cell. Pasti ada sebelum-sebelumnya, itu ada riset-riset yang mendahului ya. Nah, penting lagi ini yaitu harus jelas apa sih bedanya dengan penelitian orang lain. Jangan sama persis ya. Kemudian yang ini tadi alasan ya. Ini alasan penelitian itu mau diangkat itu apa? Ya, alasannya harus ilmiah juga. Oke, itu dulu ya. Coba diperbaiki lagi latar belakangnya, kemudian mengacu ke ini ya, mengacu ke beberapa poin ini harus dimunculkan, jadi tidak asal nulis. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan?